Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviastika, Prodi PGSD. Di sini saya akan membacakan rangkuman macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Untuk lebih jelasnya di bawah ini masing-masing metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Metode pertama adalah ceramah. Ceramah adalah metodologi pembelajaran yang menyampaikan informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengaran yang cukup besar. Keunggulan metode ceramah. Dengan menggunakan metode ini, maka suasana kelas akan lebih kondisif dan tenaga efisiensi waktu dan tenaga juga cukup baik. Yang kedua, selain itu metode ceramah juga bisa bermanfaat untuk membiasakan murid untuk memaksimalkan pendengarannya dengan mendapatkan suatu informasi. Kekurangan metode ceramah. 1. Dalam menggunakan metode ini, maka kondisi kelas akan dipegang dan diatasi sepenuhnya oleh guru. Bahkan guru juga menjadi kurang tahu perkembangan anak didiknya secara pasti. Yang kedua, dengan menggunakan metode ceramah ini, proses timbal balik dan pemahaman seorang anak-anak berbeda. Yang ketiga, bahkan lebih parahnya, anak tidak dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. B. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Keunggulan metode diskusi. 1. Dengan menggunakan metode diskusi, proses belajar mengajar dapat membangun suasana kelas yang lebih menarik dan tidak membosankan. Kedua, metode diskusi ini mengajarkan kepada para murid untuk mampu bersikap kritis dan pendapat yang berbeda. Yang ketiga, metode diskusi ini mengajarkan kepada para murid untuk mampu bersikap menanamkan temannya yang memiliki pendapat yang berbeda. Kelemahan metode diskusi. 1. Metode ini lebih cenderung diisi oleh siswa yang memang dianggap pandai dan para murid yang berani berbicara. Kedua, murid yang kurang berani, mereka akan memiliki peluang yang kecil untuk bisa berpartisipasi dalam jalannya diskusi. Metode ketiga, tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dalam penyampaian situasi informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Keunggulan metode tanya jawab. 1. Murid dapat dipancing untuk berpikir dan berani menyampaikan pendapatnya. Kedua, peran guru dalam memberikan pelajaran serta pemahaman kepada murid dan berjalan dengan lebih baik. Kelemahan metode tanya jawab. 1. Ketika proses tanya jawab ada beberapa pendapat, maka bisa jadi terdapat pendapat yang dapat menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Kedua, metode ini memiliki kelemahan pada efisiensi waktu bila hal tersebut benar-benar terjadi. Ketiga, selain itu, untuk memberikan kesimpulan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena pasti setiap murid memiliki pendapat yang berbeda. Keempat, metode demonstrasi. Pengertian metode demonstrasi adalah
Metode dengan menggunakan benda, alat ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Selain itu, untuk menjelaskan informasi juga bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Menggunakan benda atau alat bisa memudahkan setiap murid memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Keunggulan metode demonstrasi. Dengan menggunakan metode demonstrasi ini, setiap murid dapat dengan mudah memahami materi dengan cara menghafal apa yang telah disampaikan oleh guru, serta dapat memperjelas materi yang rumit menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sebagai bukti mengenai teori atau materi yang disampaikan melalui lisan dengan jelas. Kekurangan metode demonstrasi. Selain memiliki keunggulan, metode demonstrasi ini memiliki kekurangan dan bisa menjadikan masalah apabila benda yang dijadikan demonstrasi berukuran kecil, karena hal tersebut akan mempersulit murid untuk mengamati benda tersebut. Bahkan metode ini berjalan tidak kondusif apabila dilakukan dengan jumlah murid yang terlalu banyak. Pastinya setiap murid akan berbuat tempat untuk melihat benda yang dijadikan demonstrasi. Menggunakan metode ini, namun seorang guru tidak menguasai materi dengan baik bisa menyebabkan masalah. Metode latihan drill. Pengertian metode latihan atau drill adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dan informasi melalui bentuk latihan. Metode latihan mendidik murid ini berfungsi untuk melatih keterampilan fisik serta mental. Keunggulan metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan dapat membangun kecerdasan motorik dan keterampilan yang dimiliki murid. Misalnya saja menggambar tulisan yang menarik ataupun menghafal sesuatu. Selain itu, murid juga bisa mendapatkan kecerdasan mental. Misalnya saja bisa memahami berbagai tanda dan simbol ataupun olesan, bahkan dapat membangun kebiasaan yang bisa meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan sesuatu. Yang keenam, kelemahan metode latihan keterampilan. Metode ini juga memiliki kekurangan, misalnya saja bisa mengurangi ide, kreativitas, dan insentif secara murid. Hal tersebut disebabkan karena murid terlalu diarahkan untuk sesuai dengan apa yang diinginkan gurunya. Selain itu, bisa saja menghambat bakat murid setiap siswa yang sudah terbiasa dengan rutinitasnya. Bisa saja mudah merasa bosan dan jenuh. Bahkan efek yang paling buruk adalah kesulitan dalam menyesuaikan lingkungan baru. Pengertian metode perencangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Tugas yang diberikan guru adalah untuk merancang sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai objek kajian murid. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memancing para murid supaya bisa menciptakan suatu hal yang baru. Keunggulan metode perancang. Metode perancang ini adalah untuk mengerjakan kepada murid agar membuka cakrawala berpikir yang lebih luas dengan sudut pandang yang baru. Murid akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dari sini murid akan belajar dan mengaplikasi setiap keterampilan, pengetahuan dan sikap yang terpadu. Setiap menjadi kebiasaan
Hal tersebut dilakukan agar setiap pengetahuan yang dilakukan murid dapat bermanfaat untuk kehidupan. Kelemahan metode perancangan. Metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah membutuhkan dukungan negara dalam penerapan, sedangkan negara sendiri belum bisa mendukung hal ini. Selain itu, untuk menerapkan metode ini juga membutuhkan orang yang ahli untuk menjalankan metode ini. Yang tidak boleh dilupakan lagi adalah pembahasan materi harus senantiasa dicocokkan dengan kebutuhan murid. Sedangkan kemungkinan untuk selalu berubah-ubah cukup besar, bisa jadi akan jauh dari pokok permasalahan materi. Yang ketujuh, metode percobaan. Pengertian metode percobaan adalah jenis metode pembelajaran dengan bentuk memberikan kesepakatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan. Kelebihan metode percobaan. Kelebihan dari metode ini adalah dapat membuat murid menjadi lebih berani dan memberikan suatu kesimpulan atau keberanian. Hal itu karena apa yang mereka sampaikan merupakan hasil dari percobaan yang telah mereka lakukan sendiri. Di dalam praktiknya, murid juga dapat mengembangkan sikap dan mengeksplorasi mengenai ilmu yang telah didapatkan. Hasil yang diinginkan dengan menggunakan metode ini adalah supaya kelak para murid dapat menciptakan atau menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi sekitar, teruntuk kepentingan umat manusia dan kebanggaan negara. Kekurangan metode percobaan. Kelemahan dari metode percobaan ini terletak pada alat yang digunakan untuk percobaan, karena biasanya alat untuk percobaan kurang memadai dengan jumlah murid, karena harga dari alat-alat percobaan juga cukup mahal, sehingga setiap murid akan memiliki kesepakatan yang terbatas untuk melakukan percobaan. Metode pembelajaran jigsaw. Tentunya Anda model pembelajaran kooperatif jigsaw adalah cara pembelajaran secara berkelompok. Caranya dengan membagi setiap anggota kelompok untuk mampu menguasai salah satu dari bagian materi yang telah disampaikan. Mungkin itu saja rangkuman materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.